lihat ini. Aku belum pernah melihat pria yang sekeren dan sehebat ini. Musik, untuk melindungi dirinya dari serigala di tengah hutan belantara yang penuh bahaya di setiap sudut. Dia bahkan melubangi batang pohon tumbang raksasa seorang diri, lalu mengubahnya menjadi kabin tersembunyi serbaguna di dalam batang pohon. Musik. Pertama, kita melihat dia mendirikan 4 tiang kayu lurus dan ramping di kedua sisi rongga batang pohon. Tiang-tiang itu diselipkan dengan kuat ke dalam alur pada batang pohon untuk menjadi rangka penyangga bagian depan. Musik. Kemudian dia memasang balok-balok melintang yang tebal untuk memperkuatnya, sehingga area untuk pintu dan jendela terbentuk dengan kokoh. Setelah rangka keseluruhan stabil, dia pergi ke pegunungan untuk memotong potongan-potongan kayu bulat kecil dengan panjang yang sama. Musik. Potongan-potongan tersebut ditumpuk lapis demi lapis di kedua sisi tiang untuk membangun dinding samping. Ujung-ujung kayu disusun rapi menghadap keluar, sementara celah di antara potongan kayu diisi dan ditutup dengan campuran tanah liat basah, membuatnya tahan angin dan kuat. Musik. Di bagian pintu depan, dia menekuk ranting-ranting tipis yang lentur, lalu mengikatnya menjadi rangka melengkung yang halus untuk pintu dan jendela. Dia juga menganyam beberapa batang tipis menjadi bentuk kasar pintu berjalin. Kemudian dengan kedua tangannya yang penuh tanah liat kuning basah, dia mengoleskannya secara tebal dan merata ke seluruh dinding yang terbuat dari anyaman ranting. Semua celah ditutup dan struktur keseluruhan diperkuat. Musik. Dengan begitu angin dingin pegunungan dan hewan-hewan liar yang berkeliaran di malam hari dapat terhalang. Setelah dinding selesai sepenuhnya, dia melanjutkan membuat atap. Dia memotong lempengan kayu tebal yang masih memiliki kulit pohon asli, lalu meletakkannya melintang di atas tiang-tiang. Musik. Kulit kayu yang kasar dibiarkan sebagai lapisan alami tahan air sehingga dapat menahan hujan sekaligus menyatu dengan gaya keseluruhan batang pohon tumbang tersebut. Musik. Sebuah jendela melengkung juga dibuat di sisi kabin dengan rangka yang dianyam dari ranting-ranting tipis. Saat proyek hampir selesai, dia mengumpulkan sejumlah besar lumut hijau segar dan menutupi dinding serta tepi jendela dengan lumut tersebut. Warna hijau pekat itu menyatu dengan dedaunan dan tumbuh-tumbuhan di hutan. Musik menciptakan kamuflase yang sangat baik. Dari kejauhan, kabin yang tersembunyi di dalam batang pohon tumbang itu hampir tidak terlihat. Seluruh kabin batang pohon ini dibangun hanya dengan memanfaatkan bahan-bahan yang tersedia di hutan. Batang pohon tumbang, ranting-ranting tipis, tanah liat kuning, musik, dan lumut. Tanpa menggunakan peralatan atau panel industri apapun. Berhari-hari bekerja keras melubangi batang pohon, mengikat ranting, dan mengoleskan tanah liat membuat telapak tangannya dipenuhi kapalan tebal. Musik, embun pegunungan yang dingin dan lembab juga sering membasahi pakaiannya. Tetapi dia tetap bertahan dan menyelesaikan setiap tahap sedikit demi sedikit. Setelah kabin selesai, hewan-hewan liar mulai datang mengendus-endus di sekitar hutan musik saat senja. Mereka mondar-mandir, tetapi tidak mampu menemukan batang pohon berlubang yang tersembunyi itu. Cangkang kayu yang tebal juga membuat mereka tidak dapat mencakarnya hingga masuk. Saat malam perlahan tiba, pria itu duduk di depan pintu kabin batang pohon tersebut. Musik, dan menyalakan api unggun kecil. Cahaya hangat dari api menerangi bentuk kasar dan kokoh dari batang pohon tumbang raksasa itu. Di dalamnya, batang pohon yang telah dilubangi terasa kering dan nyaman, sepenuhnya terlindung dari bahaya di luar. Hanya dengan memanfaatkan batang pohon mati yang sudah tergeletak dan keterampilan kerajinan tangan yang luar biasa, musik dia berhasil membangun tempat perlindungan yang aman di tengah hutan belantara yang penuh bahaya. Kecerdikan dalam bertahan hidup dan ketekunan seorang pengrajin alam liar, musik, semuanya tersembunyi dengan tenang di dalam batang pohon raksasa yang tergeletak di tengah hutan pegunungan ini. Musik, kalau nilai maksimalnya 100, berapa nilai yang akan kamu berikan untuk rumah ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar.